Shalom kekasih Tuhan, jumpa lagi dengan saya Stanley dalam renungan dan doa hari ini. Sebelum kita akan memulai renungan ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu atas hidup kami, sehingga hari ini kami kembali berkesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, renungan firman Tuhan untuk hari ini dengan judul Allah Peduli. Kekasih Tuhan, salah satu kebutuhan utama dari manusia sejak lahir adalah penerimaan. Kebutuhan mendasar dari kehidupan manusia adalah kasih sayang, di mana manusia merasa diterima, diperhatikan, dipedulikan. Namun kadang-kadang banyak sekali kita manusia yang tidak mengalami hal ini. Ada orang-orang yang sudah tertolak sejak kecil, dan juga ada banyak sekali dalam pengalaman hidup kita perlakuan yang tidak sesuai yang kita terima di tengah-tengah keluarga kita atau di masyarakat, di komunitas kita. Merasa ditolak, dikucilkan, kadang-kadang terhina, yaitu yang sering kali terjadi yang kita alami, dan hal ini tentunya berpengaruh pada kehidupan kita secara sosial maupun kehidupan kita secara rohani. Kadang-kadang ada orang yang sulit sekali menerima ketika memanggil Tuhan itu sebagai Bapa yang baik. Kenapa? Karena di rumah dia mendapati bapaknya bukanlah Bapa yang baik, sehingga sulit membayangkan, sulit untuk dapat diterima dalam hidupnya bahwa Tuhan itu seperti seorang Bapa, karena tidak ada sosok gambaran Bapa yang baik yang dia dapatkan dalam hidupnya. Kekasih Tuhan, banyak orang merasa tidak dipedulikan. Ketika kita sedang berhasil, banyak orang yang dekat-dekat yang sepertinya peduli dengan kita. Tetapi ketika kita nggak punya apa-apa, ketika sedang terpuruk, ketika sedang sakit, orang-orang yang tadinya dekat dengan kita pun tidak ada bersama kita, menghilang, tidak dipedulikan. Nah, kalau kita baca dalam Yesaya pasal yang ke-40, di sana ada satu perintah Tuhan yang menarik, ya. Tuhan berkata, ada suara yang berseru, berserulah. Kemudian dijawab oleh Yesaya, apa yang harus kuserukan? Seluruh manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga rumput. Kekasih Tuhan, kalau kita baca ayat yang ke-6, 7, bahkan sampai dengan ayat yang ke-8, Yesaya ingin berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa sih Tuhan ngapain peduli dengan manusia yang hidupnya hanya sementara, yang sementara saja ada kemudian lenyap? Untuk apa dipedulikan, gitu ya? Itu yang tergambar dari ketiga ayat ini. Tapi Tuhan menyuruhnya berseru kepada manusia. Bahkan kalau kita lihat ayat yang ke-10 dan ke-11 dikatakan, lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Kemudian ayat yang ke-11 dikatakan, seperti seorang gembala ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Tuhan itu Tuhan yang peduli, tidak melihat kehidupan kita seperti apa, tidak melihat latar belakang kita, tidak melihat wajah rupa kita seperti apa, atau kondisi ekonomi kita, kedudukan kita di tengah-tengah masyarakat,
atau seberapa parahnya hidup kita, seberapa sederhananya kehidupan kita, bahkan digambarkan seperti rumput, seperti bunga yang kering sebentar lagi kemudian lenyap. Tapi Tuhan tetap menyuruh saya untuk berseru. Kenapa? Karena Tuhan peduli. Kondisi kita seperti apapun bukan masalah bagi kepeduliannya. Kondisi kita seperti apapun bukan masalah bagi kasihnya. Kasihnya adalah kasih yang kekal, kasih yang tidak terbatas, yang tidak memandang rupa. Seperti apapun kehidupan kita, kita dikasihi olehnya. Allah kita, Allah yang peduli. Kekasih Tuhan, mungkin hari-hari ini engkau sedang merasa tidak dipedulikan. Engkau sedang merasa terpuruk dan tidak ada orang yang ada di sisimu, ada bersamamu. Tidak ada orang yang mau peduli, terabaikan. Perhatikan firman Tuhan ini, bahwa Allah kita, Allah yang peduli. Manusia bisa tidak mempedulikan kita, tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang peduli. Apapun keadaanmu, Tuhan mempedulikanmu. Sebab itu mari bangkit kembali, ayo kuat kembali, bergerak kembali, melangkah kembali. Dekatlah dengan Tuhan, bersandarlah kepadanya, andalkanlah Tuhan, karena Dia Tuhan yang peduli. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kekasih Tuhan, hari-hari ini, percayalah, Allah kita, Allah yang peduli. Dan Dia mengasihi, Dia memperhatikan. Dia Tuhan yang selalu ada bersamamu dalam setiap kondisi kehidupan. Mari tetap berjuang, tetap semangat, dan tetap dekat dengan Tuhan, karena Allah peduli. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menguatkan kami, memberikan kami semangat baru, memberikan pengertian yang baru, bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang peduli. Seperti apapun kehidupan kami, Tuhan Engkau peduli dengan kami. Hamba berdoa menyerahkan buat kekasih-kasih Tuhan yang sedang sakit, mungkin hari-hari ini yang sedang sakit diabetes, yang sedang sakit tekanan darah tinggi ataupun tekanan darah rendah, yang sakit jantung, yang sakit lambung, yang menderita sakit stroke, yang menderita sakit hepatitis, yang menderita sakit gagal ginjal, yang menderita sakit paru-paru, yang menderita sakit pada tulang kaki, yang menderita sakit saraf terjepit, dan sakit-sakit yang lainnya. Kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa buat kekasih-kekasih Tuhan yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga, baik hubungan suami istri, hubungan anak-anak dengan orang tua, hubungan mertua dengan menantu, hubungan dengan saudara yang lain. Kiranya Tuhan menolong dan memulihkan. Berdoa buat kekasih-kekasih Tuhan yang sedang mengalami masalah secara finansial, masalah ekonomi. Tuhan Engkau tolong, Engkau pulihkan kondisi ekonomi kekasih Tuhan, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam hal-hal yang lain, dengan relasi bisnis. Kiranya Tuhan menolong. Berdoa juga buat kekasih Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan tolong berikan pekerjaan yang baik. Bagi kekasih Tuhan yang sedang bergumul memiliki keturunan, kiranya Tuhan berkati buah kandungan mereka. Bagi kekasih Tuhan yang sedang bergumul untuk mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan Engkau berikan pasangan hidup yang terbaik. Pergumulan-pergumulan yang lain, yang mengalami depresi, stres, bahkan yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa dosa, kiranya Tuhan menolong melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi kasih Tuhan yang ingin mendukung channel ini, mari tetap dapat di subscribe, like, share, bagikan video ini kepada kekasih Tuhan yang lain agar memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus.